warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mengucapkan berita untuk hari ini, Selasa 31 Desember 2024. Sari berita penting. Wisata Danau Kaco ditutup sementara diduga ada harimau berkeliaran di jalur trekking. Berita kedua, kesal kerap KDRT nyawa Partoyo dihabisi kakak ipar di Muaro Jambi. Berita ketiga, petani ikan di Pasaman Barat keluhkan mahalnya harga pakan. Berita selengkapnya. Wisata alam Danau Kaco di Lempur, Kabupaten Kerinci yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ditutup sementara oleh pengelola. Penutupan ini dilakukan sejak Senin 30 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat karena dugaan keberadaan satwa liar yang terlalu dekat dengan jalur trekking. Hamka, seorang penjaga pintu pengelola Danau Kaco, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil setelah laporan dari pengunjung yang mengaku mendengar suara satwa liar, diduga harimau Sumatera, saat berada di jalur menuju pintu rimba. Penutupan dilakukan karena terdeteksi keberadaan satwa liar terlalu dekat dengan area publik. Untuk sementara lokasi tutup hingga tim khusus masuk ke area pada tanggal 2 Januari mendatang, ujar Hamka kepada media. Menurut Hamka, laporan ini berasal dari 4 pengunjung asal Kabupaten Bungo. Mereka mendengar suara yang diduga harimau saat berada di antara pos 2 dan pos 3. Meskipun suara tersebut belum dapat dipastikan berasal dari harimau, keempatnya meninggalkan lokasi dalam kondisi pucat dan terburu-buru. Mereka pulang malam sampai di pintu rimba sekitar pukul 21.00 Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Mereka terlihat sangat ketakutan dan langsung pergi tanpa banyak bicara, jelas Hamka. Hamka juga menambahkan bahwa kejadian serupa dialami oleh 4 jurnalis dari kota Jambi dan seorang anggota Basarnas. Salah satu jurnalis bernama Dayat menceritakan bahwa mereka mendengar suara serupa di jalur pos 2 menuju pos 1 saat perjalanan pulang menjelang maghrib. Saat itu hari sudah gelap, kami mendengar suara seperti harimau di sebelah kanan jalur, dekat sungai, ungkap Dayat. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan keamanan pengunjung. Tim khusus akan segera melakukan penelusuran dan pemantauan lokasi untuk memastikan tidak adanya ancaman satwa liar di sekitar Danau Kaco. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, seorang pria bernama Partoyo berumur 26 tahun, warga RT 08 Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mistong, Kabupaten Muaro Jambi, tewas setelah ditusuk oleh kakak iparnya bernama Bahayu Lahansyah berumur 26 tahun pada tanggal 24 Desember 2024. Korban dikenal sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya yang merupakan adik kandung pelaku. Insiden ini terjadi ketika Bayu mencoba melerai pertengkaran antara korban dan istrinya. Dia sudah sering melakukan KDRT pada adik saya. Puncaknya saat dia mendorong mama saya hingga terjatuh, ujar Bayu. Menurut keterangan, korban tidak hanya melakukan KDRT, tetapi juga sering membuat onar di lingkungan sekitar, seperti melempar atap rumah warga sekitar dengan batu. Tindakan ini membuat pelaku merasa malu dan semakin kesal. Ketika Bayu mencoba melerai, korban justru semakin membabi buta menyerang istrinya dan bahkan orang tua istrinya. Emosi memuncak ketika Bayu mengambil pisau di sekitar lokasi dan menusuk leher serta bahu kiri korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia akibat kehabisan darah sebelum mendapatkan penanganan medis. Setelah kejadian, Bayu melarikan diri ke Sumatera Selatan. Namun beberapa jam kemudian ia berhasil ditangkap oleh tim reskrim Polsek Mistong. Kapolres Muaro Jambi melalui Kasat Reskrim AKP Hanafi mengatakan bahwa pelaku menyesali perbuatannya meski tindakannya tetap melanggar hukum. Apapun alasannya, tindakan kekerasan seperti ini tidak dibenarkan secara hukum, tegas Hanafi. Pelaku kini dijerat dengan pasal 351 ayat 3 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Polisi juga mengamankan pisau dapur yang digunakan dalam insiden tersebut. Sumber berita Tribun News.
Berita ketiga, seorang pria bernama Sutam berumur 45 tahun merupakan petani air tawar asal Nagari Lembah Binuang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, mengungkapkan kesulitannya dalam mengembangkan usaha budidaya ikan yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Ia mengaku kewalahan terutama karena mahalnya harga pakan yang menjadi kebutuhan utama dalam pembesaran bibit ikan. Saat ini saya hanya mampu mengisi kolam dengan bibit seadanya. Biaya pakan yang tinggi sangat membebani sehingga usaha ini sulit berkembang maksimal, kata Sutam saat ditemui media Sabtu 29 Desember 2024. Sutam memiliki 7 kolam dengan ukuran bervariasi, mulai dengan kapasitas 15.000 hingga 35.000 ekor bibit ikan. Namun karena keterbatasan modal untuk beli pakan, kolam-kolam tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk satu kolam berukuran 12 meter kali 20 meter dengan isi 15.000 bibit ikan, setidaknya diperlukan 2 ton pakan hingga panen tiba. Kalau semua kolam saya bisa dimanfaatkan maksimal, hasilnya akan memuaskan, tapi untuk sekarang modalnya adalah kendala utama, jelas Sutam. Di sisi lain, Sutam mengatakan bahwa pasar untuk ikan air tawar sebenarnya sangat menjanjikan. Setiap hari masyarakat setempat, pemilik rumah makan, hingga pedagang pasar ikan pasaran lokal menjadi pelanggannya. Namun ia kerap kewalahan memenuhi permintaan dan keterbatasan produksi. Permintaan terus ada, harga jual juga stabil di angka Rp30.000 per kilogram. Tapi karena pasokan tidak mencukupi, banyak permintaan yang tidak bisa saya penuhi, lanjutnya. Sutam berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pemerintah nagari setempat. Bantuan berupa bibit ikan atau subsidi pakan menurutnya akan sangat membantu meningkatkan kapasitas produksinya. Jika ada dukungan dari pemerintah, baik berupa bantuan modal, bibit, atau pakan, saya yakin hasilnya bisa jauh lebih baik. Kami petani kecil sangat membutuhkan perhatian seperti itu, harap Sutam. Sebagai petani ikan yang mengandalkan usaha mandiri, Sutam menegaskan potensi budidaya ikan air tawar di wilayahnya cukup besar. Dengan manajemen yang baik dan dukungan modal, ia optimis mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Kami ingin membuktikan bahwa budidaya ikan air tawar bisa menjadi usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan asal ada dukungan yang memadai, ucap Sutam. Pemerintah daerah diharapkan segera merespon keluhan petani, mengingat sektor perikanan merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Pasaman Barat. Bantuan konkret dinilai mampu memperhatikan produktivitas dan kesejahteraan para petani ikan di wilayah tersebut. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.